Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naur Taufik Toha, mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan memaparkan mengenai makalah. Makalah tersebut memiliki judul yaitu Pengertian Puisi, Ciri-ciri, Jenis, dan Aliran Puisi. Yang mata kuliah tersebut diampu oleh dosen Ibu Ismalinar SS MPD di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Bahasa dan Sastra Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kita selama ini ketahui, puisi adalah mahakarya yang tercipta dari buah pikiran dan perasaan manusia yang dituangkan di dalam tulisan yang indah, memiliki maknanya kiasan. Sumbernya itu dari pengalaman, tujuannya pada keadaan di sekitar, menggunakan kata-kata. Puisi dapat dipahami sebagai karya berupa tulisan yang diciptakan oleh manusia untuk menuangkan isi pikiran dan hatinya sesuai dengan keadaan yang mereka alami. Dan di makalah ini mencakup mengenai apa pengertian dari puisi, kemudian apa ciri-ciri puisi, kemudian apa itu jenis puisi, kemudian bagaimana contoh puisi berdasarkan aliran, dan yang terakhir siapakah penulis puisi berdasarkan aliran tersebut. Maman S. Mahayana dalam bukunya Jalan Puisi tahun 2016 mengatakan, tak ada satupun definisi yang dapat memuaskan semua pihak. Setiap kepala seolah-olah coba merumuskan konsep puisinya sendiri-sendiri. Namun, Maman S. Mahayana kemudian mengarahkan kita pada kelompok kritik sastra baru atau The New Criticism Amerika yang mendefinisikan puisi dengan cara mengembalikannya pada puisi itu sendiri, yaitu puisi adalah puisi. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa manusia adalah puisi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ismalinar pada mata kuliah kajian puisi minggu lalu. Ada beberapa pendapat para ahli yang saya ambil, yang saya kutip untuk memenuhi isi dari makalah saya. Yang pertama, H.B. Jasin mengatakan menurut beliau, suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Yang kedua, Sumardi mengatakan sebuah karya sastra dengan menggunakan bahasa yang telah dipadatkan, dipersingkat serta diberi irama bunyi sehingga dan memiliki kata-kata bermakna kiasan dan imajinatif. Yang ketiga, James Reeves mengemukakan mengenai puisi, yaitu ungkapan bahasa yang memiliki karya serta daya pikat. Yang terakhir, menurut Herman Waluyo, bahwa suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran serta perasaan penyair serta imajinatif dan disusun dengan memfokuskan kekuatan bahasa dalam struktur fisik serta struktur batin. Kemudian, ciri-ciri puisi mencakup ciri-ciri puisi umum. Yang pertama, penggunaan diksi memiliki unsur yang indah dan berupa diksi kiasan. Kemudian yang kedua, menggunakan diksi lebih memerhatikan rima serta persajakan agar menghasilkan bunyi yang indah. Yang ketiga, dalam penulisannya menggunakan bait-bait yang dimana di dalamnya terdiri dari beberapa baris. Yang keempat, pengungkapan alur, tokoh, dan sebagainya tidak begitu diperlihatkan. Yang terakhir, penggunaan diksi majas cukup banyak. Ciri-ciri puisi lama. Yang pertama, gaya bahasa yang digunakan cenderung klise atau statis. Yang kedua, umumnya berasal dari sastra lisan yang disampaikan dari individu satu ke individu lainnya. Yang ketiga, penulisan puisi cenderung tidak diketahui atau biasa disebut dengan istilah anonim. Yang terakhir, terpaku pada banyaknya rima, irama, baris, dan intonasi atau bunyi dari puisi itu sendiri. Kemudian ciri-ciri puisi modern. Yang pertama, gaya bahasa yang digunakan memiliki sifat yang dinamis atau bisa dibilang tidak ada acuannya sehingga berubah-ubah. Yang kedua, umumnya puisi
Umumnya puisi tersebut terdiri dari 2 atau 4 baris dalam satu bait atau tidak begitu terpaku dengan akhiran pada setiap barisnya. Yang keempat, biasanya isi dari puisi modern tentang keresahan yang ada di dalam diri penulis itu sendiri. Dan yang terakhir, dalam satu barisnya cenderung menggunakan satuan sintaksis atau gatra. Kemudian, jenis dan contoh puisi berdasarkan aliran. Yang pertama, mantra. Mantra biasanya memiliki kata atau ucapan yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Selanjutnya, ada pantun. Puisi lama yang memiliki sajak AB dan setiap baris berisi 8 sampai 12 suku kata. Kemudian gurindam. Apa itu gurindam? Gurindam memiliki ciri-ciri. Terdapat bait yang terdiri dari 2 baris serta bersajak A contohnya. Kemudian syair. Syair puisi lama yang biasanya berisi nasihat atau cerita. Syair bersajak A serta berisi 4 baris dalam satu bait. Kemudian ada talibun. Talibun merupakan puisi lama yang termasuk dalam jenis pantun serta terdiri dari bilangan genap pada setiap satu baitnya. Kemudian ada puisi romansa. Puisi romansa bisa dikenal puisi modern dan berisikan mengenai kisah cinta atau perasaan penyair tentang cinta. Kemudian ada balada. Apa itu balada? Jenis puisi modern yang menggambarkan cerita. Puisi balada terdiri dari 3 bait. Ya, balada. Kemudian ada epik. Apa itu epik? Puisi epik. Salah satu puisi modern yang berisi tuntutan atau ajaran hidup serta memiliki cerita kepahlawanan. Kemudian materi selanjutnya ialah aliran puisi beserta penulisnya. Ada beberapa aliran. Yang pertama, aliran ekspresionisme atau yang bisa dikenal aliran yang menekankan pada perasaan dan jiwa pengarang. Kemudian yang kedua, aliran impresionisme, aliran yang menekankan pada kesan sepintas tentang suatu peristiwa, kejadian, dan benda. Yang ketiga, aliran determinisme, aliran yang melukiskan suatu peristiwa atau kejadian dari sisi jeleknya saja. Yang keempat, aliran realisme, ialah aliran yang melukiskan keadaan sesuai dengan kenyataan. Yang kelima, aliran naturalisme, aliran yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Kemudian aliran romantisme, aliran yang melukiskan sesuatu penuh dengan perasaan. Yang terakhir, aliran idealisme, aliran yang melukiskan gagasan atau pendirian pengarangnya. Ada beberapa sastrawan terkenal, salah satunya Khairil Anwar. Beliau adalah penyair yang dianggap sebagai pelopor angkatan 45. Beberapa karyanya yang terkenal adalah Aku dan Ibu. Kemudian Sutarji Chalzombachri, penyair yang karyanya terinspirasi dari aliran ekspresionisme. Kemudian ada Bapak Sapardi Djoko Damono, penyair yang karyanya terkenal adalah Hujan Bulan Juni dan Hatiku Selembar Daun. Kemudian ada Bapak W.S. Rendra, penyair yang karyanya terkenal adalah Sajak Widuri untuk Joki Tobing dan Sajak Matahari. Yang terakhir ada Bapak Gunawan Muhammad, penyair yang karyanya terkenal adalah Dalam Kemah. Penjelasan yang sebelumnya telah kawan-kawan dengarkan adalah penjelasan pemaparan mengenai pengertian puisi, ciri-ciri puisi, jenis puisi, dan aliran puisi beserta dengan para sastrawannya yang mengikuti aliran tersebut. Dalam pemaparan ini dalam pemaparan ini banyak ditemukan kekurangan oleh pemateri. Oleh karena itu, pemateri sangat berharap kritik dan saran yang membangun yang dapat pemateri terima sehingga dapat berguna untuk masa depan yang akan datang, khususnya bagi pemateri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naur Taufik Toha, mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
akan memaparkan mengenai makalah